Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, alhamdulillah proses politik di tahun ini berjalan dengan aman dan damai. Terakhir kemarin juga melalui putusan MK, tidak seribet pada tahun 2019 yang lalu, di mana peran para kabaib Dobolowi masih cukup signifikan. Hari ini ketika kebusukan para kabaib itu terbongkar, khususnya melalui tesis Kiai Haji Imaduddin Usman, masyarakat sudah lebih dewasa lagi di dalam menjalankan agenda baik keseharian secara pribadi maupun secara kebangsaan. Dan para gabaib yang suka bikin rusuh di Indonesia ini sudah pada tiarap, sehingga apapun agenda dan kontestasi tidak terkotori oleh keributan-keributan seperti pada tahun-tahun sebelumnya, sampai banyak yang menjadi korban sebagai kadrun-kadrun karena terprovokasi oleh tampilan para kabaib yang seolah-olah membela rakyat. 2019 bagaimana hiruk-pikuk politik sangat keras sekali, sampai seolah-olah bahwa kadrun-kadrun itu bisa memframing dan bisa melakukan kegaduhan-kegaduhan politik di bawah komando para kabaib pentolan-pentolan FPI. Sama halnya ketika tahun 65 bahkan sampai mencoreng sejarah Nusantara dengan banyaknya korban nyawa karena pertentangan politik PKI yang pada waktu itu pentolan-pentolannya juga dipimpin oleh para kabaib seperti DN Aidit, itu klan Pak Alwi, Musa Al-Munawar juga klan Pak Alwi, Barokpah juga klan Pak Alwi. Selalu saja para kabaib itu tidak pernah memperhitungkan harkat dan martabat manusia di luar dirinya, sehingga tidak pernah berpikir resiko daripada sebuah perpecahan bangsa. Dan pada era pergerakan nasional, para pribumi melawan secara masif terhadap penjajahan Belanda. Belanda mendatangkan orang-orang dari Yaman, dijadikan kapiten-kapiten Arab dengan label juga sebagai Kabib Dobolowi, di bawah komando Mufti Antek penjajah Belanda kafir Usman bin Yahya, menentang terhadap pergerakan para ulama nasional, menentang terhadap pergerakan para ulama Nusantara dan pribumi di dalam mengusir penjajahan, sehingga lagi-lagi juga pertumpahan darah terjadi. Politik divided at empire yang diperankan oleh penjajah Belanda kafir tidak terlepas juga daripada peran para kabaib yang berpose seolah-olah sebagai ulama, mengeluarkan pendapat-pendapatnya, menganggap perjuangan para ulama itu sebagai pemberontakan, padahal sedang membela hak-hak kemerdekaan di negerinya sendiri. Catatan-catatan sejarah itulah yang tentunya kita tidak boleh melupakan, apalagi sampai hari ini juga masih ada sisa-sisa para mukibin-mukibin yang masih mempercayai terhadap apa yang dikatakan dan diperankan oleh para kabaib yang sama sekali tidak memiliki manfaat. Bisa kita tracking bahwa orang-orang yang mencaci maki para ulama
mencaci maki para umara, bahkan sampai ke tingkat presiden, itu keluar dari mulut para kabaib dan para mukibin-mukibinnya, setidaknya yang terkotori dari pemikiran-pemikiran mereka. Orang-orang yang pernah berkoneksitas dengan FPI, HTI, narasi dan gaya tindakan mereka relatif tidak mencerminkan dirinya sebagai bangsa Indonesia yang telah berkomitmen dengan Bhinneka Tunggal Ika. Disinilah kita masih perlu untuk terus-menerus mensosialisasikan bahwa para kabaib itu bukanlah siapa-siapa dan rasisme mereka harus kita lawan. Yang sok-sok merasa dirinya lebih mulia daripada pribumi, bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.